Tentu. Langsung itu background itu. Jelas ya? Suara jelas. Ya, saya kira memang itu biasa ya. Memang di pengadilan pun selalu orang yang kalah selalu menganggap hakim tidak adil. Yang menang mengatakan adil. Tetapi di kali-kali ini saya melihat bahwa ada yang menginginkan supaya dilakukan pemilihan ulang dan sebagainya. Ada yang bermaksud juga mengajukan angket ke DPR. Semuanya itu hak-hak yang konstitusional saja sih. Ya, yang biasa menurut kami. Cuma kami ingin sampaikan bahwa dengan mengajukan usul hak angket ke DPR itu adalah salah kamar. Kalau maksudnya dengan mengajukan hak angket bisa membatalkan hasil pemilu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi undang-undang pemilu itu sudah diatur di sana. Kalau ada orang sengketa terhadap pemilu, jalurnya itu adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kalau hak angket itu hak penyelidikan, hak daripada penyelidikan sesuatu perbuatan daripada pemerintah yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi kalau dalam hukum kami mengatakan ini adalah ada lex specialis, lex derogat legi generalis. Artinya undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Itu sebenarnya saya katakan kalau ada usul-usulan mengajukan angket dengan maksud membatalkan pemilu itu salah kamar. Ya, salah kamar itu satu. Kedua, hampir itu juga tidak akan mungkin terjadi terlepas dari politik siapa mayoritas tidak mayoritas. Tetapi secara legal itu tidak dibenarkan. Jadi saya pikir kalau ada teman-teman atau kelompok tertentu yang mengajukan hak angket, itu saya kira ditunda saja. Itu akan menghabiskan energi, dan itu membuat tidak indahnya pemilu ini, karena pemilu yang paling damai baru kali ini. Pemilu kali ini adalah suatu pemilu yang paling damai. Jadi saya berharap sesungguhnya karena ini adalah pemilu yang paling damai, maka kita juga tuntaskan secara damai. Gitu. Ya. Saya paham mungkin ada paslon-paslon lain terpaksa harus melakukan upaya-upaya hukum karena mungkin mereka menganggap kalau dia berhenti di tengah jalan konstituennya merasa tidak puas sehingga untuk pertanggungjawaban kepada konstituen terpaksa dia mengajukan upaya hukum. Tapi upaya hukum terasa. Saran saya sebenarnya kalau memang tidak puas dengan hasil pemilu sudah ada jalurnya ke Mahkamah Konstitusi. Kami pun dari 02 siap untuk menghadapinya, ya kan? Kita tidak mau jumawa ya, kita tidak mau karena kita selalu punya prinsip menang orang asorake. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada kehendak untuk mengajukan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, ajukanlah melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu kepada Mahkamah Konstitusi. Saya sudah berunding di TKN, ya kita rundingan dengan Pak Yusril, dengan timnya, kita sudah siap untuk menghadapi kalau harus dilakukan hal itu. Ini ijazah asli kami. Mana ijazah asli? Bu, Pak Jokowi itu udah menjabat 10 tahun ya Bu ya. Ibu kemana aja, baru marah-marahnya sekarang. Ada lagi yang teriak, Pak Jokowi ganti. Emang mau diganti Bu, kan kemarin Ibu udah nyoblos. Emang Ibu kemarin itu nyoblos apa? Pak Kades. Terus itu ibu-ibu berbondong-bondong bawa ijazah asli bakal apaan? Sekalipun itu ijazah asli tuh Ibu ya. Ibu udah bikin apaan buat Indonesia emang? Nih Ibu pada marah-marah sama Pak Jokowi minta diganti walaupun emang beliau mau diganti ya kan? Tapi 10 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi, Ibu ngambil BLT, ngambil BPJS, ngambil KIS. Apa lagi Bu? Ngambil bansos. Ngapain Ibu marah-marah bondong-bondong bawa ijazah selembar doang dah? Ibu 10 tahun kemana aja Bu? Baru keluar dari air. Khusus untuk pendukung yang bilang all in. Coba dipikir. Bang, sorry ya saya setit ya videonya. Ini saya mau nanya nih Bang nih.
Abang di situ bilang jangan cumanya bisa marah-marah. Lah yang marah-marah tuh siapa bang? Orang abang sendiri yang ngomongnya bengok-bengok begitu. Abang sendiri yang ngomong teriak-teriak. Yang marah-marah tuh siapa? Yang marah-marah. Kita nggak ada yang marah-marah bang. Abang sendiri yang tuh yang teriak-teriak ngomong. Betul, betul bang. Semua itu kesejahteraan rakyat itu dari pemimpin. Benar, saya setuju ya. Cuma gini bang, nanti masalah nurunin harga, nurunin BBM, nurunin semua sandang pangan di Indonesia itu nggak semudah manjangin jenggot yang tanpa usaha juga udah panjang sendiri. Itu kan yang dijanjiin paslon 01. Maaf ya bang ya, saya juga mendukung sebenarnya, mendukung. Cuma apa mungkin bang yang dijanjiin itu dengan BBM gratis, ya nanti pajak gratis, terus listrik juga gratis, yang hamil juga dapat subsidi tiap bulan. Ya kita sih sebenarnya mau bang, mau. Cuma pertanyaannya, apakah semudah itu? Bang, Jakarta, kan Pak Anies sendiri yang ngomong, Jakarta itu pusatnya kemiskinan, bukan di daerah pelosok. Tapi kan selama kemiskinan itu kan yang jadi gubernurnya Pak Anies sendiri. Kecuali kalau gubernurnya itu Pak Prabowo atau Pak Jokowi, boleh. Dia kan bilang angka kemiskinan itu sebenarnya ada di Jakarta. Lah sedangkan Jakarta gubernurnya itu Pak Anies sendiri. Jujur bang, saya emang belum paham. Jadi tolong abang jelasin ke saya ya. Saya nggak marah-marah bang, maaf ya. Oke gas, beras naik. Oke. Assalamualaikum. Oke gas, beras naik. Sembarang naik ya bang. Tapi rokok naik kok abang diem aja. Bang, gimana tuh? Bukannya rokok ikut naik bang, tapi kok mampu beli? Abang nggak boleh begitu bang. Beras, LPG, terus bensin naik itu wajar. Baru naik segitu bang. Di Papua loh bang, harga bensin 1 liter itu pernah 60.000 sampai 80.000. Tapi nggak ada yang keluar-keluar di Papua. Sedangkan di sini di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ya kan? Belum di luar Sumatera, baru naik sedikit aja udah keluar-keluar. Nyalahkan paslon 2 lagi. Nggak usah lah nyalain paslon. Rokok naik diem loh buktinya. Rokok Surya sekarang 27.000. Surya 16 35.000. Rokok yang lain yang mahal-mahal 35.000 sampai 40.000. Di aja itu laki-laki, nggak ada yang teriak-teriak. Baru beras naik aja udah teriak-teriak, sedangkan rokok itu nggak berguna. Apanya yang berguna? Gitu, nggak usah teriak-teriak lah bang. Nyalahin paslon lagi. Rencana 21 ini apa Ganjar Mahfud diabaikan. Mana ada sih internet gratis se-Indonesia? Mau dibayar pakai apa? Sekolah gratis se-Indonesia mau dibayar pakai apa? Sekarang ya sekolah swasta, negeri, madrasah mau digratisin semua. Bayar pakai apa gurunya bang? Suruh makan apa? Mereka nggak dapat gaji. Yang honorer mau digaji pakai apa? Orang tuh seharusnya berpikir sekolah gratis itu buat siapa? Kita itu udah dibantu dengan ada uang bantuan sekolah, itu kita udah bersyukur. Gak usah ngomong gratis, kita udah bersyukur. Dari SD sampai SMP sampai SMA dia masih mendapatkan uang tunjangan tersebut, kita udah bersyukur bang. Gak usah aneh-aneh lah omongannya, gak usah yang aneh-aneh, biasa aja kali. Beras gratis, beras apa namanya mahal itu ya, setiap bulan Ramadan juga mahal beras. Setelah itu nanti turun lagi, sayur, telur, ayam, daging semua naik dari dulu itu mah, apalagi di Jakarta.
Beras 1 liter di Jakarta sudah 17.000. Kita nggak pernah ngeluh bang. Ayam 1 kilo 50.000, kita nggak ngeluh. Daging 150.000, kita nggak ngeluh bang. Telur sampai 40.000, kita nggak ngeluh. Gula pasir 19.000, kita nggak ngeluh bang. Biasa aja. Kita nikmatin aja, kita bersyukur. Masih ada tuh barang-barang semua yang bisa kita beli. Ya kan? Cabai mahal. 5.000 5 biji, kita nggak ngeluh. Tetap kita beli. Tomat 1 berapa? 2.000 bang. 1 biji 3.000. Kita nggak ngeluh. Kita tetap beli. Karena itu kebutuhan kita. Abang tuh nggak boleh begitu bang. Apalagi menyalahkan paslon, nggak boleh. Sekarang ya kita ikutin aja. Sekarang nyalain orang. Diri kita udah bener apa belum, gitu aja. Bukan gitu bang caranya. Kita nikmatin aja bagaimana gitu. Orang di Aceh bensin yang 100.000, 60.000, 1 liternya aja happy aja kok mereka. Sayur mahal, daging mahal, beras mahal. Dia diam-diam aja, nggak teriak-teriak tuh di Papua. Mana rakyat Papua teriak-teriak? Beras mahal, daging mahal, apa-apa mahal. Enggak dia. Bersyukur dia itu masih ada beras, masih ada mie, masih ada daging, masih ada yang lainnya. Bersyukur dia bang. Kita sama-sama umat mukmin seharusnya bersyukur. Kita renungkan kemarin kemarau panjang, bagaimana padi juga proses, mau panen gagal karena kena banjir, karena hujan terus. Di sini pun sama. Di desa pun sama, beras itu juga mahal. Ini masih 1 kilo baru 15.000. Kalau di Jakarta 1 liter itu nggak ada 1 kilo bang. Masih kurang 2 on, masih kurang 2 on. Itu udah 17.000. Tapi masih bisa makan, alhamdulillah seharusnya. Kok teriak ini mahal, yang disalahin paslon 02. Memangnya udah pemerintahannya 02? Iya. Masih Pak Jokowi yang merintah. Sampean nggak usah nyalain orang lain. Mentang-mentang sampean pendukungnya Ganjar Mahfud terus sampean nyalain 02, itu nggak boleh bang. Introspeksi diri aja bang. Gaji PNS naik, petani nggak pernah ribut. UMR naik tiap tahun, petani juga nggak pernah ribut. Beras naik, kalian ribut bilang mahal, tanam sendiri, menyala petani. Jujur, saya sebagai rakyat, saya kecewa sama Pak Jokowi. Karena apa? Di saat-saat seperti ini, Bapak malah memberikan bintang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak cocok Pak diberikan bintang oleh Bapak. Yang cocok diberikan bintang itu adalah Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar saat ini lagi butuh-butuhnya bintang Pak. Yang pantas, yang cocok itu Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya tidak hanya memberikan bintang 4 pada Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya memberikan bintang 7 pada Pak Ganjar. Lebih tepatnya bintang 7 masuk angin. Karena itu yang dibutuhkan Pak Ganjar saat ini, karena beliau lagi pusing. Tolong Pak, berikan Pak Ganjar bintang 7 Pak. Bintang kehormatan bintang 7 masuk angin. Terima kasih Pak.